Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Info. Nabi dalam agama Islam adalah sosok yang diberikan wahyu oleh Allah untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Mereka hidup seperti umumnya manusia biasa, makan, minum, tidur, dan akhirnya wafat. Bahkan umurnya pun seperti umur rata-rata kaumnya. Namun, ada 4 nabi yang dipercaya masih hidup hingga saat ini. Siapa saja mereka? Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar bersama kita berbagi info dan video terbaru dari kami. Ada 4 nabi yang diberi umur panjang oleh Allah dan hidup hingga sekarang. 2 nabi hidup di langit dan 2 lainnya hidup di bumi. 2 nabi yang hidup di langit adalah Nabi Isa dan Nabi Idris. Sementara yang hidup di bumi adalah Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Disebutkan bahwa Nabi Khidir dipercaya menjaga lautan, sementara Nabi Ilyas dipercaya untuk menjaga daratan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Isyabah dari Ibnu Syahin, ia berkata, ada 4 orang dari golongan para nabi yang masih hidup. 2 hidup di langit, yaitu Nabi Isa dan Nabi Idris, dan 2 hidup di bumi, yaitu Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Adapun Nabi Khidir hidup di lautan, sementara temannya hidup di daratan. Hal ini juga disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Al-Nihayah sebagaimana berikut. Imam Makhul berkata dari Ka'ab, 4 dari golongan para nabi masih hidup. 2 di bumi, yaitu Ilyas dan Khidir, dan 2 di langit, yaitu Nabi Idris dan Nabi Isa. Kisah pertama yaitu Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir adalah sosok pendamping Nabi Musa yang dikabarkan masih hidup hingga detik ini. Dalam sebuah riwayat karangan Syekh Abdul Rahman Asy-Syafuri dan Syekh Muhammad bin Ahmad disebutkan bahwa Nabi Khidir alaihi salam merupakan manusia yang telah ada sejak zaman Raja Iskandar Zulkarnain pada tahun 322 sebelum Masehi. Alasan Nabi Khidir alaihissalam diberikan umur panjang hingga sampai hari kiamat lantaran diberikan tugas secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan ilmu hikmah dan kebijaksanaan kepada para wali-wali atau aulia Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Khidir alaihissalam diberi julukan gurunya para wali-wali atau aulia Allah Subhanahu wa taala. Ada pula kisah yang menceritakan bahwa dahulu Nabi Khidir alaihissalam meminum air dari mata air yang jika airnya diminum, orang yang meminumnya akan hidup abadi seperti sabda Nabi Muhammad SAW. Dalam karangan Syekh Muhammad bin Ahmad, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada seorang anak dari Sam bin Nuh alaihissalam telah meminum air kehidupan, lalu ia dapat hidup lama. Maka pergilah Raja Zulkarnain bersama Nabi Khidir alaihissalam untuk meminum air kehidupan. Namun yang berhasil meminumnya adalah Nabi Khidir alaihissalam, sedangkan Raja Zulkarnain tidak berhasil menemui air kehidupan tersebut. Kendati dipercaya masih hidup hingga kini, keberadaan Nabi Khidir alaihissalam tetap misterius dan tersembunyi. Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas adalah nabi yang dikaruniai oleh Allah kehidupan yang lama, bahkan dipercaya sampai saat ini. Ketika Nabi Ilyas sedang beristirahat, tiba-tiba datang malaikat untuk mencabut nyawanya. Ketika itu, Nabi Ilyas bersedih. Melihat Nabi Ilyas yang bersedih, malaikat pun bertanya, mengapa Nabi Ilyas bersedih? Nabi Ilyas pun menjawab, dia bersedih karena harus berhenti berzikir dan beribadah kepada Allah setelah dia dicabut nyawanya. Saat itulah Allah memberi wahyu kepada malaikat pencabut nyawa agar ia menunda pencabutan nyawa Nabi Ilyas alaihissalam dan memberi waktu kepada Nabi Ilyas untuk berzikir sesuai dengan permintaannya. Hingga sekarang, Nabi Ilyas diyakini masih hidup dan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah salah seorang nabi yang pertama kali diberi tugas untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya dan diberi hak kenabian oleh Allah setelah Nabi Adam alaihissalam. Sekelompok ulama berpendapat bahwa Nabi Idris masih hidup dan belum mati. Menurut kisahnya, pada suatu malam Nabi Idris alaihissalam didatangi malaikat pencabut nyawa.
Sebelum dicabut nyawanya, Nabi Idris meminta persyaratan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali menghidupkannya setelah dicabut nyawanya. Allah pun mengabulkannya. Maka dicabutnyalah nyawa Nabi Idris. Nabi Idris pun merasakan kematian ketika itu. Allah lalu menepati janjinya yang akan kembali menghidupkan Nabi Idris. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Idris alaihissalam kembali hidup dan keduanya melanjutkan perjalanan ke neraka. Di sana, ia melihat semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, perjalanan dilanjutkan ke surga Allah atas izin Allah. Nabi Idris dapat melihat pemandangan di dalam surga dengan segala macam kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dari pintunya. Ia pun meminta malaikat agar memperbolehkan masuk dan meminum air di sana. Akhirnya, mereka masuk dan harus keluar lagi. Namun, sebelum keluar surga, Nabi Idris dengan kecerdasannya meninggalkan sepatunya di salah satu pohon surga. Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, aku telah meninggalkan sepatuku di dalam surga." Malaikat maut pun berkata, "Masuklah ke dalam surga dan ambil sepatumu." Maka masuklah Nabi Idris. Namun beliau tidak keluar lagi. Sehingga malaikat maut memanggilnya, "Ya Idris, keluarlah." "Tidak wahai malaikat maut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Sedangkan saya telah merasakan kematian. Dan Allah juga telah berfirman, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Dan saya pun telah mendatangi neraka itu." Dan firman Allah lagi yang bermaksud, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya surga. Maka Allah menurunkan wahyu kepada malaikat maut itu, "Biarkanlah ia, karena aku telah menetapkan di azali bahwa ia akan bertempat tinggal di surga." Allah menceritakan kisah tentang Nabi Idris ini kepada Rasulullah SAW dengan firman-Nya, "Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Sejak saat itu, Nabi Idris dipercaya masih hidup hingga saat ini dan berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa adalah nabi penting dalam agama Islam dan merupakan salah satu dari ulul azmi. Dalam Al-Quran ia disebut Isa bin Maryam. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 29 Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Nabi Isa dipercaya masih hidup sampai saat ini. Dalam ajaran Islam, Nabi Isa alaihissalam yang masih hidup hingga kini disebabkan Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat para kaum kafir mengejarnya untuk menyalibnya. Ketika tertangkap, ternyata yang ditangkap dan disalib oleh kaum kafir adalah Yudas Iskariot, salah satu muridnya yang berkhianat dengan menyerupakan wajahnya seperti Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit kedua atas kuasanya dan akan diturunkan kembali ke bumi menjelang hari kiamat untuk melanjutkan risalah Rasulullah SAW. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Keberadaan Nabi Isa alaihissalam sampai saat ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Tetapi para ulama telah sepakat tentang keberadaan beliau saat ini, yaitu di langit dalam keadaan masih hidup dan sama sekali belum mati.
keempat nabi tersebut akan tetap hidup atas izin Allah sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang berhak menghidupkan hambanya, dan Dia pula yang berhak mewafatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.